saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti sebagai seorang Katolik kita pernah mendengar lagu Panis Angelicus. Jika itu kita dengarkan dan juga kita nyanyikan, begitu agung. Ada satu ayat di situ seperti ini, ores mirabilis, yang berarti oh sungguh mengagumkan. Dan itu salah satu ayat dalam lagu Panis Angelicus yang bicara soal identitas Yesus, bahwa Yesus itu roti hidup yang rela disantap oleh kita, yaitu dipecah dan dibagikan. Itu. Maka inspirasi iman hari ini itu kita dipanggil menjadi roti hidup. Dalam bahasa Latinnya itu hidup itu vitalitas. Dan kita bisa singkat juga DPH, dengan polanya itu DPH. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya Allah kita adalah Allah yang berinisiatif, Allah yang proaktif, yang selalu datang untuk menarik dan menyapa kita untuk bangun dan berjalan menujunya. Allah yang proaktif mengajak kita untuk ingat bahwa kita dari Allah dan akan kembali Allah. Dan itu semata-mata kita itu hidup di hadapan Allah yang mengajak kita selalu bangun dan berjalan menujunya. Sekarang kita juga diajak untuk mau datang kepadanya setiap hari. Maka yang pertama, inspirasi iman dalam bacaan hari ini adalah datang kepada Allah yang sudah memulai dulu, Allah yang sudah berinisiatif dan proaktif, bahkan mencintai kita dalam keadaan apapun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, percaya pada Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jelas Bapak Ibu saudara-saudariku, kita diajak untuk semakin beriman, semakin menemukan kehadiran yang ilahi itu dalam hidup kita yang insani, lewat perjumpaan harian, keluarga, di dalam karya pastoral, dan juga di dalam pekerjaan kita bersama dengan banyak orang. Dan kita juga bisa menyingkat, roti itu adalah rahmat oleh Tuhan, yakni iman kita yang mengatakan percaya kepadanya kehidupan kekal, jaminannya yang dijanjikan oleh Yesus. Maka setelah kita datang, kita percaya, dan terakhir hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan kita bisa upayakan supaya menjadi identitas kita. Jika kita ke Jogja, biasanya kita makan apa? Gudeg. Makan orang Jogja itu adalah gudeg. Kalau kita ke Medan, makanannya apa? BBK, sangsang, ya.
Coba tanya sama mereka yang dari Medan. Kalau kita ke Padang, dan ini favorit ya, kita makan apa? Rendang. Enak teman itu ya, jadi lapar ya. Lalu kalau kita ke Manado, kita makan apa? Cakalang ya. Kalau kita ke Larantuka, kita makan apa? Jagung titi ya, benar ya. Dan pertanyaannya bagi kita, kalau orang Katolik itu makannya apa? Hah? Hosti ya. Kalau orang Katolik sebagai identitas berarti makanannya hosti ya. Secara sederhana, hosti seperti dalam homili saya yang minggu lalu berarti berkorban. Yesus yang rela berkorban, kita juga diajak untuk menjadi orang beriman yang silaban. Artinya silaban itu apa, Romo? Siap dan rela berkorban ya. Jadi orang Medan harus silaban ya, namanya semua. Siap, Romo, dan rela berkorban ya. Itu. Dan punya manfaat. Tidak hanya siap dan rela berkorban, tapi punya manfaat, semangat, dan juga sahabat. Untuk apa? Menjadi mitra Allah untuk menciptakan langit dan bumi yang baru lewat doa-doa kita, lewat ucapan kita, dan juga tindakan nyata kita, terutama untuk paroki Santo Vincentius Apaulo ini. Mari datang, mari percaya sebagai jaminan kita untuk hidup yang kekal, dan akhirnya hidup dari roti surgawi dalam Ekaristi menyambut tubuh Kristus. Tuhan memberkati.